Saya Sukarli, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Teknologi dan Sumber Daya BIB Payakumbuh. Pertama, terkait dengan rencana program pengembangan BIB adalah menjadi pusat pengembangan teknologi sekaligus tempat pengembangan sumber daya manusia. Dalam hal pengembangan teknologi, BIB telah menghasilkan sperma atau straw yang untuk sapi-sapi unggul, dan insya Allah ke depan akan coba mengembangkan sapi komposit dengan persilangan memanfaatkan sapi eksotik dari luar negeri dengan mengupgrade sapi-sapi lokal di Sumatera Barat. Yang kedua, di luar pengembangan peternakan juga dilakukan pengembangan teknologi terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dengan adanya ITC, yaitu International Training Center yang ada di lokasi BPTSD tersebut. Maka kita sedang mendorong untuk dilakukan ISO 17024. Sebelumnya kita sudah memiliki ISO 17025 terkait dengan SRI untuk menghasilkan standar internasional. 17024 ini diharapkan bisa kita dorong untuk menjadikan BPTSD sebagai pusat pengembangan teknologi dan sumber daya manusia, khususnya di dalam rangka menghasilkan SDM peternakan Sumatera Barat yang unggul, bersaing, kemudian mengikuti dengan teknologi presisi, bahkan teknologi presisi yang 5.0. Oleh karena itu harapan kita semua bahwa ke depan pembangunan peternakan Sumatera Barat yang semakin besar, yang semakin diharapkan pada tantangan. Hari ini kita sudah melihat perkembangan teknologi peternakan yang semakin besar, semakin canggih untuk bisa menghasilkan produk-produk peternakan yang bersaing secara mutu, kualitas, maupun juga secara genetik. Oleh karena itu pengembangan BPTSD diharapkan bisa dan mampu mendorong peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha peternakan di Sumatera Barat. Saya yakin dan percaya ke depan sektor peternakan merupakan sektor yang paling penting di dalam rangka meningkatkan nilai tambah atau nilai tukar petani, terutama untuk peternak. Oleh karena itu saya berharap sekali lagi semoga BPTSD ke depan menjadi sesuatu yang lebih baik dan menjadi perwakilan Sumatera di Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PTD BPTSD Tuasakato ingin memperkenalkan produk baru kami, yaitu dari semen beku atau frozen semen yang berasal dari kerbau asli di Sumatera Barat. Kalau boleh dibilang ini adalah kerbau Minang yang punya keunggulan di dalam bentuk struktur tubuh yang kompak, bagus, dalam perdagingan yang baik, kemudian dia sangat adaptasi terhadap lingkungan, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi, kemudian juga sangat mudah dipelihara dan bertemperamen yang baik, yang jinak dan dapat dipelihara dengan baik seperti layaknya sapi yang bisa dikandangkan. Nah, semen beku produk kerbau ini alhamdulillah sudah ada sertifikasinya yang keluar dari SNI dan siap untuk kita produksi dan kita edarkan sehingga dapat kita untuk melestarikan kerbau asli dari Sumatera Barat yang juga sangat erat keterkaitannya dengan suku kita Minangkabau, sehingga kerbau ini dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan populasinya untuk masa-masa yang ke depan. Kemudian ada satu lagi produk kita yang baru, dan ini adalah produk sapi yang beberapa tahun belakangan ini sangat viral dan sangat digemari oleh masyarakat, adalah sapi dari jenis Belgian Blue, di mana sapi ini punya karakteristik yang sangat baik dari perototan yang muncul yang disebut dengan otot double muscle, yang alhamdulillah juga ini sudah keluar sertifikasinya sesuai dengan SNI yang bisa kita produksi, dan
juga begitu banyak harapan masyarakat kita yang menginginkan bahwa sapi ini dapat dipelihara dan dikembangkan untuk menjadi sapi persilangan. Sehingga masyarakat kita untuk sapi jenis Belgian Blue ini dapat memilikinya dan mengembangkannya sendiri di kandangnya masing-masing. Semoga kedepannya sapi ini dapat diterima dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia secara umumnya. Sebagai hasil dari beberapa uji coba yang sudah kita lakukan dari persilangan ini, bahwa sapi hasil persilangan dari Belgian Blue ini ternyata tidak menimbulkan dampak yang negatif, karena hasil persilangannya rata-rata tidak menimbulkan distokia, kemudian faktor penurunan genetiknya sangat bagus, kemudian juga persentase karkasnya jauh lebih tinggi, kemudian daging bersih bisa mencapai lebih dari 50% sampai bahkan ada yang bisa sampai 55%. Nah, sapi Belgian Blue ini sebagai suatu ras baru atau rumpun baru yang akan kita kembangkan untuk kedepannya, mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, dapat meningkatkan pendapatan dan mampu mensejahterakan masyarakat peternak kita di masa-masa yang akan datang. Kemudian juga khusus untuk sapi Belgian Blue ini kami dari BPTSD Tuasakato mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Direktur Perbibitan dan Bapak Kepala BPTU Padang Pengatas yang sudah memberikan kepercayaan pada kami untuk memelihara, memproduksi, mendistribusikan semen beku ini baik di Sumatera Barat, mungkin bisa juga secara nasional. Untuk itu terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. UPTD BPTSD Tuasakato memiliki jumlah ASN sebanyak 18 orang, kemudian cleaning service sebanyak 9 orang, tenaga harian untuk pemeliharaan ternak sebanyak 13 orang, serta security sebanyak 5 orang. Untuk operasional lapangan, BPTSD Tuasakato memiliki tenaga teknis pendukung terdiri dari fungsional medik veteriner, fungsional pengawas bibit ternak, dan fungsional pengawas mutu pakan. Diklat Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang berada di lingkungan UPTD BPTSD Tuasakato, kami saat ini memiliki 28 kamar dengan kapasitas untuk penginapan sekitar 60 sampai 65 orang. Juga kami menyediakan di sini penyewaan aula untuk rapat, seminar dan pertemuan baik kedinasan maupun swasta. Aula besar biasanya kami sewakan juga untuk resepsi pernikahan ataupun acara-acara seremonial lainnya. Fasilitas lain yang ada di Diklat Peternakan ini adalah ruang makan. Biasanya ruang makan ini kita gunakan untuk konsumen yang menyewa untuk pertemuan. Ruang makan ini memiliki kapasitas sekitar 50 orang. Diklat UPTD BPTSD Tuasakato ini juga memiliki lapangan parkir yang cukup luas, sehingga untuk pertemuan-pertemuan yang memiliki banyak tamu, kami tidak memiliki kendala dalam masalah parkir. Di sisi lain, dengan posisi yang cukup strategis, UPTD BPTSD Tuasakato yang berada di pusat kota
memiliki akses yang cukup lancar ke pusat kota, sehingga untuk wisata kuliner dan kegiatan aktivitas lainnya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Juga memiliki fasilitas pendukung lainnya, yaitu kami memiliki masjid yang kita operasionalkan untuk selama pelaksanaan kegiatan konsumen yang menyewa fasilitas, serta setiap hari kita operasionalkan untuk sholat berjamaah. Jadi kita di pemeliharaan ini ada memiliki 6 unit kandang, yaitu 6 unit kandang bull, di mana pada setiap kandangnya ditugaskan satu orang petugas kandang yang akan bertanggung jawab dalam pembersihan kandang, kemudian memandikan sapi, memberikan konsentrat, memberikan pakan, dan pemberian air minum. Kegiatan di pemeliharaan ini diawali pada jam 7 pagi yang diawali dengan pemberian pakan konsentrat. Sementara sapinya makan konsentrat, jadi kita lakukan pemandian sapi. Setelah semua sapi siap untuk dilakukan proses penampungan, maka sapi digiring oleh petugas kandang tersebut ke kandang penampungan, di mana kegiatan kita di kandang penampungan dilakukan pada jam 8. Sebelumnya juga sudah diawali dengan persiapan vagina buatan yang dilakukan oleh petugas-petugas teman-teman kita di labor. Kemudian persiapan kandang penampungan, persiapan teaser, kemudian persiapan bullnya. Kegiatan penampungan ini sudah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat pada setiap kandangnya, di mana pada satu ekor sapi dapat memiliki jatah penampungan 2 kali dalam seminggu. Misalnya yang kita tampung pada hari Senin, ditampung lagi pada hari Kamis. Yang ditampung hari Selasa, ditampung lagi hari Jumat. Kalau yang hari Rabu kita libur, itu kita gunakan untuk salon bull, seperti pemotongan kuku, pemotongan bulu preputium, pemotongan ekor. Kemudian kita lakukan pemberian vitamin yang juga sudah dijadwalkan oleh
dokter hewan yang ada di BPTSD. Setelah kita lakukan proses penampungan yang dilaksanakan oleh bullmaster kita, jadi semen segar yang telah kita dapat di kandang penampungan tadi langsung kita bawa ke labor dan di sana dilakukan evaluasi semen segar. Setelah dilakukan penampungan, dibawa ke laboratorium dan dilakukan evaluasi secara makroskopis dan secara mikroskopis. Evaluasi secara makroskopis meliputi volume, konsistensi, warna, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan evaluasi secara mikroskopis yang meliputi gerakan massa, motilitas spermatozoa. Evaluasi secara mikroskopis dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan mikroskop secara manual melalui kalibrasi mata dan melalui alat yang bernama KASA. Setelah dilakukan evaluasi secara mikroskopis, kemudian dilakukan penambahan bahan pengencer. Setelah dilakukan penambahan bahan pengencer, dilakukan filling and sealing ke dalam straw. Namun sebelumnya dilakukan pencetakan label ke straw. Pencetakan label straw meliputi produsen, kemudian nama bull, kode bull, setelah itu kode batch, dan juga tulisan SNI apabila bull sudah ber-SNI. Dilakukan ekuilibrasi selama 3-4 jam di dalam alat yang bernama cool top.
Kemudian dilanjutkan dengan proses freezing lebih kurang 14 menit di atas uap N2 cair. Setelah freezing, kemudian dilakukan penyimpanan semen beku ke dalam nitrogen cair di dalam kontainer. Berdasarkan SK Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2023, yaitu tentang tim pelaksanaan kegiatan optimalisasi reproduksi Provinsi Sumatera Barat, di mana UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Tuah Sakato ditugaskan untuk mendistribusikan semen beku si komandan ke kabupaten kota se-Sumatera Barat. Untuk jumlah sapi yang ada di kandang ini ada sekitar 10 ekor. Jadi untuk setiap kandang ada yang 7 ekor, ada yang 8 ekor. Jadi jenis bull yang kita pelihara ada yang simental, limosin, wagyu, BB, kerbau, sapi pesisir. Sapi PO ada juga. Jadi untuk semen beku kita ada tersedia di laboratorium. UPTD PPTSD Tuah Sakato memiliki luas lahan hijauan kurang lebih 4 hektar yang keseluruhannya ditanam dengan rumput unggul sebagai sumber pakan hijauan bagi ternak yang dipelihara di lokasi UPTD. Pemotongan rumput unggul dilaksanakan 90 hari pasca tanam dan untuk selanjutnya 40 hari di musim hujan dan 60 hari di musim kemarau. Jarak potong dari akar tanaman kurang lebih 10-15 cm.
dipotong akan dilaksanakan proses pelayuan dan dilaksanakan proses pemotongan atau chopper. Pencoperan rumput ini dengan ukuran kurang lebih 10 cm bertujuan untuk mempermudah sistem pemberian dan pencernaan. Setelah dicoper, rumput ini akan dilaksanakan pengukuran atau penimbangan sebelum dibagikan kepada ternak sesuai dengan kebutuhan masing-masing ternak. Rumput yang telah dicoper tersebut kemudian akan didistribusikan ke tiap-tiap kandang ternak yang dengan terlebih dahulu sebelumnya dilakukan penakaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing ternak.